Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan pembahasan admin anime OP sebelumnya, kali ini cerita akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dunia bawah pulau Elbaf, tempat di mana kelompok Luffy sedang dilatih oleh Chopper Gaban dalam memaksimalkan penggunaan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi untuk melawan Kesatria Suci dan juga Im Sama. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan sebelumnya, setelah salah satu raksasa iblis yaitu Oimo terjatuh dari dunia matahari, Oimo yang telah di bawah pengaruh kekuatan Im Sama pun kemudian dijadikan samsak latihan oleh Luffy, Zoro, dan juga Sanji setelah Oimo mencoba menyerang kelompok dari Luffy. Ya, menurut Chopper Gaban, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan latihan dalam memaksimalkan penggunaan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi. Chopper Gaban juga mengatakan, menurutnya, Luffy belum bisa mengontrol penggunaan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi. Selain itu, Chopper Gaban juga menegaskan bahwa penggunaan kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi cukup menguras stamina. Sehingga ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh Luffy ketika nantinya Luffy menggunakan teknik Hosoku Haki tingkat tinggi untuk mengcounter kekuatan regenerasi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Chopper Gaban, Luffy pun kemudian langsung menggunakan mode Nikanya untuk menyerang Oimo, sementara Zoro dan Sanji mencoba menyerang raksasa iblis Oimo dari jarak dekat. Nah, awalnya trio monster bajak laut topi jerami ini berhasil melukai raksasa iblis Oimo. Namun betapa terkejutnya mereka semua setelah Luffy, Zoro, dan Sanji melihat bagaimana raksasa iblis Oimo tersebut berhasil pulih kembali dengan sangat cepat. Setelah itu, cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di dunia matahari, tempat di mana kelompok dari Nami berada. Nah, setelah mereka melihat bagaimana para raksasa telah berubah menjadi iblis dan dikendalikan oleh seseorang, dan juga monster-monster mimpi buruk yang terus bermunculan, Robin pun kemudian memutuskan untuk membagi dua kelompok, di mana kelompok pertama yang terdiri dari Nami, Usopp, dan Brook ditugaskan untuk mencari keberadaan anak-anak Elbaf. Sementara Robin dan Jinbe akan mencari keberadaan Killingham. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Killingham ini menjadi kunci penting bagaimana monster-monster mimpi buruk terus bermunculan. Jadi, meskipun kelompok bajak laut topi jerami ini berhasil mengalahkan monster mimpi buruk, monster-monster tersebut akan terus bangkit kembali. Sehingga satu-satunya cara untuk menghentikan monster-monster mimpi buruk tersebut adalah dengan mengalahkan Killingham. Setelah itu, Nami, Usopp, dan Brook pun kemudian berpisah dengan Robin dan juga Jinbe, di mana kelompok Nami ini bergegas untuk menuju ke ujung cabang ke-8 pohon Adam. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan anak-anak Elbaf yang masih belum sadarkan diri dan terus berjalan menuju ke ujung cabang pohon Adam. Belum diketahui pasti apa yang akan dilakukan oleh Im Sama dan para Kesatria Suci terhadap anak-anak Elbaf. Namun yang jelas jika mereka terus berjalan ke ujung cabang tersebut, maka sudah dapat dipastikan mereka akan terjatuh ke dunia bawah pulau Elbaf dan kemungkinan terburuknya adalah mereka semua bisa mati. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Seperti yang pernah dikatakan oleh Im Sama pada chapter 1151, setelah Im Sama berhasil mendapatkan pasukan iblis raksasa, Im Sama sebenarnya sudah tidak lagi membutuhkan anak-anak Elbaf tersebut sebagai sandera agar negeri Elbaf mau menuruti permintaan dari para kesatria suci sebelumnya. Maka dari itu, jika kita melihat keadaan di dunia matahari yang sudah tidak terkendali lagi, rasanya akan sangat sulit sekali bagi kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini berada di dunia matahari untuk menghentikan kekacauan tersebut. Sehingga satu-satunya harapan dari mereka adalah kelompok dari Luffy yang saat ini masih berada di dunia bawah pulau Elbaf. Kembali lagi ke kelompok Nami. Nah, saat Nami, Usopp, dan Brook yang akan menyusul anak-anak Elbaf, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh dua serangan iblis raksasa dan juga dua monster mimpi buruk sekaligus. Jelas melihat hal itu, dengan wajah kocaknya mereka semua pun terlihat ketakutan, namun tidak ada pilihan lain lagi untuk mencoba melawan mereka.
Dan tepat di momen ini juga, tanpa basa-basi lagi, Nami lalu bergegas mengeluarkan Zeus-nya, sementara Usopp bersiap untuk menembak salah satu raksasa iblis tersebut. Begitupun dengan Brook yang telah mengeluarkan pedangnya. Setelah itu, mereka bertiga pun lalu menyerang raksasa iblis dan juga monster mimpi buruk tersebut. Tetapi sayangnya semua serangan yang telah mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Bahkan Zeus milik Nami yang menyerang raksasa iblis dengan kekuatan penuhnya pun tidak memberikan luka yang cukup signifikan. Zeus yang merasa aneh dengan para raksasa iblis pun kemudian mengatakan kepada Nami bahwa mereka juga memiliki kekuatan regenerasi sama seperti halnya kesatria suci. Melihat kelompoknya terdesak, Brook pun lalu mengatakan kepada Nami dan Usopp bahwa dia akan mengorbankan dirinya demi melindungi Nami dan Usopp. Bahkan Brook juga mengatakan jika dia rela mati untuk melakukan hal tersebut. Sambil mendekat ke arah Nami, Brook lalu mengatakan, "Tapi bolehkah aku melihat celana dalammu dulu, Nami?" Sambil memukul Brook, Nami lalu mengatakan, "Tidak ada waktu lagi untuk bercanda, dasar tengkorak mesum, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sambil tertawa, Brook lalu menjawab, "Aku kan sudah mati. Baiklah, akan aku tunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya." Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Brook pun lalu menggunakan teknik yang bernama Panty Heaven, di mana teknik ini berhasil mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi sebuah dimensi alam baka. Nah, menariknya, teknik ini mirip seperti saat Brook menyerang homies milik Big Mom saat di Whole Cake Island. Namun bedanya, kali ini aura yang dipancarkan jauh lebih besar. Tepat di momen ini juga, jiwa Brook tersebut langsung melancarkan serangan terhadap raksasa iblis dan juga monster-monster mimpi buruk secara bersamaan. Namun anehnya, setelah menerima serangan awakening milik Brook, raksasa iblis dan juga monster-monster mimpi buruk tersebut terlihat berhalusinasi. Bahkan mereka juga terlihat seperti kesakitan dan juga berada di sebuah alam baka. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Apabila kita perhatikan lagi, teknik awakening Brook ini mirip sekali seperti teknik yang pernah digunakan oleh Brook kepada para manusia ikan saat berada di Fishman Island, dimana ketika itu, Brook berhasil membuat para manusia ikan berhalusinasi. Selain itu, hal ini juga seolah mengkonfirmasi petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei pada Color Split yang ada pada chapter 941. Yap, apabila kita perhatikan lagi, Color Split ini memperlihatkan Usopp yang sedang membantu Brook untuk berkamuflase, di mana hal ini pun seolah menegaskan bahwa awakening Brook ini mampu mengubah lingkungan di sekitarnya. Bukan hanya itu saja, tangan dari jiwa Brook ini pun terdapat sebuah tulisan Panty Heaven, sama seperti teknik atau jurus awakening yang Brook gunakan untuk melawan para raksasa iblis dan juga monster mimpi buruk. Ya, meskipun serangan awakening Brook ini tidak memberikan dampak yang sangat fatal atau bahkan membuat musuhnya langsung mati, namun setidaknya ini sangat efektif untuk menghentikan para raksasa iblis dan juga monster-monster mimpi buruk. Nah, setelah mengetahui para raksasa iblis dan juga monster mimpi buruk sudah tidak menyerang mereka lagi, Nami, Usopp, dan Brook pun lalu bergegas untuk segera mencari keberadaan anak-anak Elbaf. Setelah itu, cerita lalu beralih dan memperlihatkan sebuah kapal angkatan laut di dekat perairan dunia baru. Nah, di sini kita bisa melihat Admiral Ryukugyu yang akan segera kembali ke markas Angkatan Laut New Marineford setelah dia diperintahkan oleh Sakazuki Akainu untuk segera kembali ke markas karena kekacauan yang saat ini sedang terjadi di Tanah Suci Merijoa. Tepat di momen ini juga kita bisa melihat Admiral Ryukugyu yang telah berhasil menangkap Edward Weevil dan juga Miss Buckingham Stasi. Namun menariknya, Admiral Ryukugyu dikejutkan oleh laporan dari prajurit angkatan laut yang ada di kapal tersebut bahwa dia telah melihat kelompok organisasi Crossguild ada di depan kapal mereka. Sementara di sisi lain, Crocodile, Dracul Mihawk, dan juga Sang Kaisar Lautan Bagi tampak bersiap untuk segera menghancurkan kapal angkatan laut milik Admiral Ryukugyu. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kekuatan awakening Brook dan juga berbagai hal menarik pada pembahasan kita kali ini. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.